Sebelumnya, saya mau memperkenalkan apa itu EAP. EAP adalah Enterprise Access Point yang merupakan solusi small to medium business dari TP-Link untuk pengaplikasian baik di indoor ataupun outdoor. Di bawah ini adalah rangkaian produk EAP series untuk kebutuhan outdoor, indoor, dan wall. Oke, di sini sekarang sudah ada EAP 225, langsung saja kita unboxing. Oke guys, di sini ada main unit EAP 225 beserta dengan passive PoE-nya. Kemudian ada juga kartu garansi beserta buku petunjuk. TP-Link memberikan garansi selama 2 tahun untuk produk-produk SMB. Pastikan kalian membeli dari toko-toko resmi TP-Link Indonesia. Dan yang terakhir, ada juga bracket untuk support instalasi EAP 225. Berikut adalah contoh topologi standar untuk pengaplikasian perangkat Omada EAP. Pertama-tama, kita koneksikan kabel yang telah disediakan oleh ISP ke salah satu port WAN router yang telah tersedia. Jika memiliki lebih dari satu ISP, maka dapat juga kita koneksikan kabel ISP tersebut ke port WAN yang lainnya. Setelah itu, koneksikan kabel LAN dari salah satu port LAN pada router ke port switch yang telah tersedia. Jangan lupa untuk mengkoneksikan kabel LAN dari server ke salah satu port pada switch. Server yang digunakan dapat berupa PC atau laptop yang telah terinstall software Omada Controller, atau kita dapat menggunakan hardware controller yakni OC200 sebagai server alternatif. Kemudian hubungkan perangkat Omada EAP yang akan digunakan ke switch menggunakan kabel LAN. Jika menggunakan PoE switch, maka perangkat dapat langsung dinyalakan dengan mengkoneksikan langsung perangkat ke salah satu port pada switch menggunakan kabel LAN, sehingga tidak perlu lagi menggunakan PoE adapter. Sebaliknya, apabila hanya menggunakan switch, hubungkan switch dengan PoE adapter sebagai sumber power atau power outlet. Setelah itu, perangkat tersebut akan terdeteksi secara otomatis oleh hardware atau software Omada Controller sehingga dapat disetting sesuai kebutuhan. Nah, barusan kita sudah melihat standar topologi pemasangan EAP 225. Di depan saya sekarang sudah tersedia semua perangkat seperti router, PoE switch, EAP 225, dan laptop yang berfungsi sebagai server. Colokkan kabel ISP ke salah satu port WAN pada router. Apabila kalian memiliki lebih dari satu ISP, maka kalian dapat mencolokkan kabel ISP lainnya ke port WAN satunya. Setelah itu, sambungkan router ke PoE switch menggunakan kabel LAN. Lalu, sambungkan laptop yang berfungsi sebagai server ke PoE switch menggunakan kabel LAN. Dan yang terakhir, hubungkan EAP 225 ke PoE switch menggunakan kabel LAN yang ditandai dengan nyala lampu LED berwarna hijau. Nah, sekarang kita akan melakukan penyetingan pada EAP 225. Ya, setelah kalian selesai menginstal dan menjalankan software Omada Controller, maka selanjutnya akan muncul tampilan layar seperti berikut. Di sini kalian dapat mengisi nama controller, dan sesudah itu klik next, isi username dan password, lalu confirm password, dan isi email address jika diinginkan, kemudian klik next. Di halaman ini, klik AP yang ingin dikonfigurasikan, lalu klik next, atau dapat juga di skip untuk konfigurasi di lain waktu. Kemudian, isi nama network atau SSID sesuai dengan keinginan, berikut dengan passwordnya, lalu klik next, atau seperti pada langkah sebelumnya dapat di skip untuk konfigurasi di lain waktu. Pada halaman Cloud Access, fungsi ini dapat kalian enable dan jangan lupa untuk mengisi email dan passwordnya
Namun sebelumnya harus meregister terlebih dahulu akun TP-Link sesuai dengan link berikut. Untuk saat ini kalian disable terlebih dahulu fungsinya, kemudian klik skip. Di halaman terakhir akan muncul tampilan konfigurasi summary yang telah dibuat seperti user account, wireless network, dan cloud access. Setelah itu, klik finish dan kalian akan langsung diarahkan ke halaman login. Di halaman login, masukkan username, password, dan klik login untuk beralih ke halaman utama. Pada halaman utama, kalian akan melihat 6 main menu seperti statistik, map, access point, client, insight, dan log. Menu-menu ini merupakan bagian dari fungsi untuk memonitoring EAP. Sedangkan untuk fungsi konfigurasi EAP, kalian dapat menggunakan 5 menu di bawahnya seperti wireless setting, wireless control, site setting, cloud access, dan control setting. Pada bagian menu access point, kalian dapat melihat status access point yang telah terkoneksi dengan software Omada Controller. Berikut dengan informasi lain seperti AP name, MAC address, IP address status, model, dan sebagainya. Sedangkan pada bagian wireless setting, kalian dapat melihat SSID default yang telah tersedia sesuai dengan konfigurasi yang telah kalian lakukan sebelumnya, dan SSID ini dapat diedit lagi jika dibutuhkan. Selanjutnya, mari kita bahas salah satu penggunaan Captive Portal menggunakan mode voucher. Captive Portal voucher ini biasanya banyak diterapkan, salah satunya pada skenario hotel. Kemudahan dalam pembuatan kode voucher yang dapat digenerate secara otomatis, penyetingan yang fleksibel seperti jumlah kode, banyaknya voucher, tipe voucher, durasi, dan dapat di-print menjadi keunggulan tersendiri pada Captive Portal mode voucher ini. Untuk menyeting Captive Portal voucher, klik wireless control dan klik portal, kemudian klik add a new portal. Pada bagian basic info, isi portal name, pilih SSID yang ingin diaplikasikan, untuk tipe authentication, pilih voucher, kemudian klik voucher manager, dan kita akan diarahkan ke page khusus voucher. Klik create voucher, isi code length, amount, type, duration, enable rate limit dan traffic limit jika dibutuhkan, kemudian klik apply, dan kita akan melihat voucher-voucher yang telah tergenerate. Kode voucher ini nantinya dapat kalian gunakan pada portal page dan dapat juga di-print jika dibutuhkan. Balik ke settingan Captive Portal voucher, enable redirect dan isi redirect URL page jika diperlukan. Untuk bagian login page dan advertisement dapat diisi jika memang dibutuhkan. Kemudian klik apply. Kita akan melihat summary portal yang telah kita buat, dan setelah itu dapat juga mengecek status portal pada SSID default pada bagian menu wireless setting, dan status portal akan berubah menjadi enable. Setelah itu, Captive Portal voucher siap untuk digunakan. Oke guys, saatnya untuk mengetes konfigurasi yang telah kita buat. Pertama-tama, kita koneksikan terlebih dahulu ke Wi-Fi default yang telah kita konfigurasikan. Masukkan password untuk dapat terkoneksi ke Wi-Fi. Setelah itu, layar akan otomatis diarahkan ke Captive Portal voucher. Klik menu dan pilih Open in Browser. Lalu, masukkan salah satu kode voucher yang sudah dibuat sebelumnya dan klik login, maka perangkat akan otomatis terkoneksi dengan internet.